Waha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel aku, Suci Hoiria. Ya, balik lagi nih teman-teman. Buat kalian yang baru bergabung di channel aku atau baru lihat video ini, selamat datang. Selamat mencari informasi di channel ini terkait CPNS. Ya, tapi buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di channel Suci Hoiria biar kalian bisa dapat notifikasi dan info-info terbaru tentang dunia CPNS dan PNS. Oke, kali ini teman-teman aku bakal berbagi soal-soal apa aja yang kemarin aku udah janjiin di video sebelumnya. Di sini aku janji kalau bakal info ke kalian terkait materi apa aja yang rata-rata keluar di tes SKD CPNS yang pernah aku temuin, dan itu pengadaan CPNS di tahun 2018. Nah, ini kurang lebihnya ya yang aku bahas. Khususnya pokok bahasan kali ini aku cuma mau bahas terkait Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi lebih ke pilar kebangsaan. Oke, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ke info-infonya. Stay tune. Oke, TWK kali ini pun sebenarnya nggak banyak sih, cuman gambaran aja ke kalian. Aku sambil lihat ke laptop ya, biar enak juga ngelihat apa pokok-pokok bahasanya, kayak gitu ya. Oke, kali ini kita mulai dari pilar kebangsaan terkait Pancasila. Sebenarnya untuk poin-poinnya adalah nggak banyak, tapi cukup membuat pusing kalau kalian nggak biasa buat baca atau mungkin udah lupa. Jadi flashbacknya agak lumayan banyak. Di sini kita mulai dari jenis-jenis ideologi. Nah, kira-kira dari jenis-jenis ideologi ini kalian bisa perkirain apa aja yang bakal keluar, karena kalau yang kemarin aku tahu ini kaitannya benar-benar berkaitan sama nasionalisme kalian. Jadi nggak cuman tentang wawasan kebangsaan zaman dulu, kalian juga harus bisa tahu gimana caranya nasionalisme yang masa kini. Ada kaitannya soalnya. Selain itu juga pelajarin jenis-jenis ideologi ini terkait tentang contohnya liberalisme. Kalian harus tahu dan jenis-jenis yang apa aja. Gitu ya. Terus juga ada ciri-ciri ideologi. Ciri-ciri ideologi bisa dibaca aja boleh, dipahami lebih baik. Terus juga jenis norma, yang kita tahu kan norma ada banyak ya. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, dan sebagainya. Nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Aku sih cuman gambaran aja, karena yang kemarin aku temuin itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk Pancasila, sebenarnya ini agak kompleks karena aku bahasnya agak lumayan banyak. Di sini tentang sejarah lahirnya Pancasila. Terkait lahirnya Pancasila kan karena kaitannya banget sama BPUPKI ya. Jadi kalian bisa banget buat pelajarin apa aja yang nantinya kira-kira bakal keluar. Misalnya, karena BPUPKI kan yang kita tahu ada berapa hari tuh, yang pasti lebih dari 2 hari lah. Nah, itu mulainya kapan? Misalkan 29 Mei, kira-kira hasil sidangnya apa? Kalian bisa pelajarin. Terus juga selain itu kaitannya tentang tokoh-tokoh yang ikut berpartisipasi dan menyumbangkan ide, kalian juga harus tahu, kalian harus pahamin. Dan ide-ide apa aja yang keluar. Misalkan kayak Insinyur Soekarno, beliau memberikan di sidang itu memberikan informasi atau mungkin idenya itu tentang apa. Misalkan pokok-pokok kayak ketuhanan yang Maha Esa, mufakat dan demokrasi. Terus juga nanti ada Muhyamin. Nah, itu kira-kira menyumbangkan apa. Kalian juga harus tahu, dan siapa-siapa aja tokoh lainnya. Karena ini kaitannya sama sejarah lahir Pancasila. Tadi sidang BPUPKI juga penting. Selain itu juga kalian harus tahu ya sejarah-sejarah sila-sila Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila kalian harus tahu. Karena di sini kan nanti perumusannya kira-kira tanggal berapa kalian harus hafal. Terus panitianya kalian juga bisa pelajarin teman-teman. Piagam Jakarta. Kemudian juga dari Piagam Jakarta nanti ada kaitannya sama PPKI. Nah, itu apa aja? Kalian bisa pahamin itu. Nanti juga ada kalian harus pelajarin terkait nilai-nilai dalam Pancasila.
Terus karena nilai dalam Pancasila kan beda-beda ya, karena berhubungan juga nanti sama isi butir Pancasila. Misalnya kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini kira-kira butir-butirnya apa nih yang bisa diterapin di masa kini. Kalian harus bisa membaca situasi saat ini ya, tentang kebangsaan kita atau mungkin negara Indonesia. Terus juga mau gak mau kalian juga harus pelajarin bisa juga tentang kedudukan Pancasila. Yang paling sering tuh di kedudukan Pancasila ya, sama BPU PKI tadi. Dan kalian harus pintar juga buat baca-baca soalnya, karena terkadang ini aku contohnya kedudukan Pancasila ya. Ada soal nih, misalkan gini, sebagai dasar ada kalimat atau ada pertanyaan tentang gagasan fundamental mengenai hidup bernegara, misalkan di soalnya kayak gitu bunyinya. Nah kalian harus tahu nih, kira-kira kedudukan Pancasila itu sebagai apa. Kalian harus tahu kata-kata kunci dari pengertian-pengertian itu. Ketika ada kalimat fundamental, kayak misalkan kata-kata fundamental, itu berarti adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Nah itu, kalian bisa pelajarin dari situ. Atau mungkin ketika kalimatnya adalah sebagai dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa. Ini contohnya nih, contoh. Ketika ada kalimat atau mungkin ada kata-kata dasar, otomatis kalian harus bisa juga ngelogika, oh iya, ini kedudukan Pancasila sebagai, misalnya sebagai dasar negara. Nah gitu caranya. Jadi kalian harus pelajarin dulu teman-teman, kalau dari kalimat itu kira-kira kata kunci apa yang bisa menjadi tolak ukur kalian. Jadi kalian nggak perlu ngapalin panjang kali lebar gitu, karena yang kita tahu ya teman-teman, waktunya kan mepet. Jadi kita harus pinter-pinter cari jawaban sih, gimana ya, dan berpikir cepat gitu buat nemuinya. Oke. Dan juga di sini next, kemudian juga ada arti makna lambang negara. Oh ya, di sini penting banget juga, karena kalian jangan sampai salah mana yang harusnya bulu 17 atau mana yang harusnya bulunya 45, dan kalian harus tahu maknanya juga di sebelah mana. Jadi pahamin banget, termasuk juga lambang-lambangnya. Kenapa burung Garuda nengoknya ke kanan, kalian harus tahu teman-teman gitu. Dan di sini aku punya contoh soal buat kalian. Ini cuma satu soal aja, karena aku nggak mau bahas banyak soal. Kalian bisa latihan sendiri. Percuma nanti kalau aku latihan di sini, jatuhnya aku jadi guru private ya kan. Ini cuma bahasan aja. Ada tentang Pancasila. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila ditetapkan oleh. Ini kaitannya sama yang aku bahas tadi. Buat kalian yang tahu jawabannya, jawab ya. Jangan next dulu. Oke, jawabannya adalah, di sini kan ada pilihannya. Ada Panitia 9, BPU PKI, Jepang, PPKI, dan sebagainya. Ada KNIPIR. Bacanya gimana sih? KNIPIR. Kenipir. Pokoknya intinya jawabannya BPU PKI tadi. Jadi ngaruh banget kan ya, kenapa BPU PKI menurut aku harus kalian pelajarin banget. Selanjutnya, di pilar kebangsaan yang kedua, atau pilar kebangsaan selanjutnya itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kita tahu UUD 1945 ini itu sebagai konstitusi di negara kita. Aku nggak bahas konstitusi itu apa, tapi ya kalian bisa baca-baca juga. Terkadang ada pengertian-pengertian yang pakai bahasa etimologi gitu, kalian harus pelajarin ya. Minimal kalian tahu lah. Itu kalian juga harus tahu tentang tujuan konstitusi. Tujuannya untuk apa? Misalkan yang melindungi HAM, dengan adanya undang-undang kita tahu batasan, pedoman gitu. Terus dari sini juga turun lagi, kita cari ke macam-macam. Terus ada juga kedudukan konstitusi. Dari situ, dari macam-macam, bisa ada konstitusi apa, atau tidak tertulis, atau bagaimana. Terus juga, di sini kedudukan konstitusi kan yang kita tahu, konstitusi nih, luas, besar. Di dalamnya itu ada UUD. Jadi intinya tuh adalah UUD gitu.
Aku nggak bahas ya konstitusi itu apa, kalian bisa cari di Google, bisa cari di Mbah Google. Oke, next kita ke sejarah lahir konstitusi. Kalian pelajarin, karena dari konstitusi ini kan sebenarnya pasti ada latar belakang ya. Pastinya nanti ada perumusan undang-undang, dan perumusan ini kaitannya sama BPUPKI. Terus nantinya juga ada penetapan undang-undang dasar, dan itu yang netapin siapa? PPKI gitu. Nah, dari situ udah jelas tadi tentang sejarahnya. Kemudian ada perkembangan Undang-Undang 1945. Di sini adalah, karena undang-undang yang kita tahu kalau dulu belajar sejarah kan ada macam-macam ya perubahannya. Ada Undang-Undang 1945, terus Konstitusi RIS, ada UUDS, Undang-Undang Dasar sementara. Nah, itu kalian pelajarin. Di sini juga ada tentang perbandingan sebelum dan sesudah amandemen. Kira-kira amandemen berapa aja yang diubah, pasal yang di amandemen kalian bisa hafalin. Minimal kalian paham. Kalau kalian nggak bisa ngapal ya dipahamin aja. Bab-bab dalam Undang-Undang 1945 yang di amandemen. Kira-kira bab-bab mana aja nih yang di amandemen? Misalnya bab 1. Bab 1 tentang apa? Kalian jelasin atau mungkin kalian pahamin. Misalnya bab 1, bentuk dan kedaulatan negara. Pasalnya berapa? Kalau dulu aku nih baca aja sih ya. Cuman yang aku benar-benar hafalin adalah pasal-pasal berapa dan tentang apa. Paling cuma itu. Misal tentang agama, nah itu kan pasalnya 29. Pendidikan dan kebudayaan, pasalnya 31 dan 32. Mungkin cuma itu sih yang aku hafal kalau dulu. Kalau tentang bab-bab dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Dan terkait pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga jenis soal yang gampang dan sering ditemuin ya. Sesuai tab MPRS misalnya seperti itu. Kira-kira apa yang pertama apa? Pokok pikiran yang kedua apa? Gitu. Dari sini aku juga punya soal terkait contoh soalnya dari Pilar Kebangsaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, tata urutan perundang-undangan yang memegang urutan paling rendah. A. Peraturan daerah, B. Peraturan pemerintah, C. Kepres, D. Undang-undang, atau E. Perpu. Nah, buat kalian, boleh dijawab sambil diinget-inget udah seberapa jauh pemahaman kalian tentang Pilar Kebangsaan khususnya UUD 1945. Dan jawabannya, tarang, peraturan daerah. Jadi itu untuk tingkat atau tata urutan paling rendah itu di peraturan daerah. Oke ya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari aku terkait pilar kebangsaan dari Pancasila sampai Undang-Undang Dasar 1945. Dan aku harap ini bisa jadi referensi buat kalian. Dan untuk next video, kalian jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel aku biar kalian bisa dapat notif-notif atau notifikasi tentang video-video selanjutnya. Karena video selanjutnya masih ada kaitannya sama pilar kebangsaan. Jadi pantengin terus, tungguin aja video-video dari Suci Hoiria. Oke, sekian untuk hari ini. See you next video. Bye-bye.